Baik, perkenalkan nama saya Yosafat Penikupa, Teknik Informatika kelas B dengan NIM 21130057. Di sini saya akan mendemokan sebuah aplikasi di mana aplikasi tersebut bisa menyimpan file serta dokumen, gambar, video dan sebagainya, dan video atau file tersebut bisa kita membagikan sesama menggunakan link, dan link itu pun kita bisa membagikan dengan dua jenis, yang satu secara privasi, yang satunya tidak secara privasi atau semua orang yang login dalam link tersebut bisa mengetahui file tersebut. Nah, apa itu aplikasi? Aplikasinya bernama Google Drive. Sebelum saya mendemokan aplikasi, saya menjelaskan sedikit tentang aplikasi Google Drive. Google Drive adalah layanan penyimpanan awam atau cluster yang dikembangkan oleh Google. Yang pertama, penyimpanan awam. Google Drive memungkinkan pengguna menyimpan dan mengelola file secara online. Pengguna dapat mengakses file di mana mereka dari berbagai perangkat dengan koneksi internet. Yang kedua, kolaborasi. Fitur kolaborasi menggunakan beberapa pengguna bekerja pada dokumen atau file yang sama secara bersamaan. Hal ini memudahkan kerjasama tim secara online. Yang ketiga, aplikasi Google Drive. Google Drive terintegrasi dengan berbagai aplikasi produktif seperti Google Docs, Google Sheet, dan Google Slide. Penggunaan dapat membuat, mengedit, dan berbagi dokumen secara berlangsung dari Google Drive. Dan keempat, keamanan Google Drive. Google Drive menggunakan inspirasi data untuk melindungi privasi pengguna atau privasi kita. Yang pengguna dapat mengatur tingkat akses file, termasuk siapa yang dapat melihat atau mengeditnya. Seperti saya jelaskan di atas tadi, file yang kita kirim nanti menggunakan ada dua jenis link. Yang pertama, link secara pribadi. Yang kedua, link secara umum atau bisa dilihat secara semua orang. Yang kelima, aplikasi mobile. Tersedia aplikasi mobile Android dan iOS untuk mengakses dan mengelola file secara mudah dan perangkat seluler. Yang keenam, pencarian cepat. Google Drive menyediakan fungsi pencarian yang cepat dan efisien, memungkinkan pengguna menemukan file berdasarkan nama, kata kunci, atau tipe file. Yang ketujuh, penyimpanan garis besar dan berbayar. Google Drive menyediakan penyimpanan gratis dengan batasan tertentu. Pengguna dapat membeli ruang penyimpanan tambahan melalui berlangganan premium, yang juga memberikan akses ke berbagai layanan Google Drive. Yang kedelapan atau yang terakhir, pengguna dapat mengakses file secara offline melalui aplikasi Google Drive, memungkinkan mereka bekerja tanpa koneksi internet dan melakukan sinkronisasi perubahan secara kembali ke online. Google Drive ini kita tidak bisa menggunakan secara offline ya teman-teman, harus melalui internet. Google Drive telah menjadi salah satu platform penyimpanan awam terpopuler dan sering digunakan oleh individu, bisnis, dan lembaga pendidikan untuk menyimpan berbagai dan mengelola file secara efisien.
Nah, seperti itu sedikit penjelasan saya tentang aplikasi Google Drive, dan saya akan mendemokan secara singkat tentang Google Drive. Yang pertama, kita menghubungkan PC kita atau handphone kita dengan internet. Di sini saya menggunakan WiFi, hotspot Anda tetangga, dan saya menggunakan PC atau laptop ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan HP atau laptop atau alat komputer lainnya, teman-teman bisa atur secara yang terbaik ya teman-teman. Nah, yang pertama sebelum kita demokan aplikasi tersebut, di aplikasi Google Drive itu kita bisa login atau login masuk menggunakan, kalau di PC bisa menggunakan Google Chrome atau Microsoft Edge atau Firefox ya teman-teman, dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan Google Chrome, dan saya juga sudah mempunyai akun Google Drive. Setelah masuk di halaman seperti ini atau tampilan seperti ini, teman-teman ketik saja Google Drive. Ya teman-teman, atau teman-teman bisa ganti mesin pencariannya di pengaturan atau di settingannya teman-teman. Setelah tampilan seperti ini, kita klik di Google Drive atau di link yang pertama. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, inilah tampilan dari Google Drive tersebut. Nah, bagaimana untuk kita mengirim file ke sesama teman? Ya, tadi kan saya sudah menjelaskan ada dua cara untuk mengirim file tersebut. Yang cara yang pertama secara pribadi dan secara umum. Dan saya akan menjelaskan sedikit atau mempraktekkan cara yang pertama, yaitu secara pribadi. Seperti ini ya tampilannya teman-teman. Saya akan coba mengirim sebuah file. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Teman-teman klik di tanda titik 3 di samping. Setelah itu teman-teman klik di bagikan. Kalau teman-teman mau mengirim sebuah file secara pribadi, maka teman-teman langsung salin linknya di sini. Teman-teman langsung salin linknya di sini. Kalau teman-teman mau membagikan sebuah link secara umum atau bisa dilihat semua orang, teman-teman bisa klik di sini, klik di bagian bagikan. Setelah itu teman-teman klik di bagikan. Jangan saling linknya teman-teman, dibagikan. Setelah itu teman-teman klik di sini, siapa saja yang memiliki link sini teman-teman. Teman-teman klik di tanda panah bawah. Setelah itu teman-teman bisa klik di bagian siapa saja yang memiliki link. Kalau dibatasi, maka seperti yang saya jelaskan di atas, teman-teman mengirim sebuah file ke
teman dekat Anda atau teman dekat teman-teman, maka teman tersebut tidak bisa login link tersebut dan tidak bisa melihat isi dari file tersebut, kecuali teman-teman sendiri yang bisa melihat isi atau file tersebut. Dan yang bagian bawahnya, siapa saja yang memiliki link, maka teman-teman saling link ini kirim di teman Anda atau teman dekat Anda atau teman dekat teman-teman, maka teman tersebut bisa mengakses link tersebut dan bisa mengetahui isi dalam file tersebut. Setelah itu teman-teman klik selesai dan bagikan, entah itu mau bagikan di WA, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari pembahasan saya tentang aplikasi Google Drive atau penyimpanan online atau penyimpanan awam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.